Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di saat pagi hari ini dalam program GPDI Film Latih Mas Menyapa dimanapun saudara berada. Mari kembali sebelum kita mau beraktivitas melangkah di sepanjang hari ini, kita akan mendasari kehidupan kita untuk sama-sama kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlambatan waktu, mari saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita selalu ingin mendapat hal-hal yang baik. Kita ingin selalu bahwa kehidupan kita ini dihiasi dengan hal-hal yang baik. Kita mau selalu kehidupan kita diperlakukan dengan baik oleh orang. Kita mau bahwa kita dihormati, kita dihargai, kita dikasihi, kita dicintai. Namun yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan apa yang kita inginkan kepada orang-orang di luar sana atau orang-orang yang kita temui? Firman Tuhan di saat pagi hari ini berkata bahwa apapun yang kamu perbuat supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya apa saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika kita mau kehidupan kita, dalam kita menjalani hari-hari kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita, ataupun di luar itu, ketika kita mau hidup kita diberkati, ketika kita mau berjumpa dengan orang-orang yang baik, ketika kita mau dalam pekerjaan kita, tempat dimanapun kita berada, kita dihargai, kita dikasihi, kita dihormati, maka firman Tuhan katakan bahwa perbuatlah juga itu demikian juga kepada mereka. Apapun juga yang kamu perbuat supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya, ketika hal-hal baik kita ingin terjadi dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita inginkan, kita harus terlebih dahulu berbuat hal yang kita inginkan itu terhadap orang lain. Ya, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Jadi apapun yang terlintas dalam pikiran kita, dalam pekerjaan kita mau kita dihormati, dalam pelayanan kita mau kita dihargai, dalam usaha kita mau kita diberkati secara luar biasa. Maka kalau kita ingin kita diberkati, kita belajar untuk memberkati. Ketika kita ingin dihormati, kita belajar untuk menghormati. Ketika kita ingin dikasihi, maka kita belajar untuk mengasihi. Ya. Terkadang orang-orang percaya, orang Kristen terlebih khusus, mereka selalu berpikir bahwa dalam kehidupan mereka dengan beribadah itu cukup untuk terlibat dalam kerajaan sorga. Dalam ibadah, hanya dengan beribadah saja itu cukup untuk mencerminkan bahwa ia adalah orang Kristen. Hanya dengan beribadah saja itu cukup untuk memperlihatkan bahwa dia mengasihi Tuhan, dia hidup di dalam Tuhan, dia sedang berada pada jalan yang benar. Namun kalau kita baca dalam ayat ini, dari perikopnya saja sudah berkata bahwa jalan yang benar. Pada ayatnya yang ke-14 berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Artinya apa saudara yang diberkati Tuhan? Ketika kita mau mengikut Tuhan, ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan, keinginan Tuhan, perkenanan Tuhan, maka kita harus melalui jalan yang sempit. Jalan yang tidak semua orang ingin untuk melaluinya. Jalan yang hanya orang-orang khusus, orang-orang yang mampu, yang ingin melalui jalan sempit itu. Karena apa? Ketika kita mengikut Tuhan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang bertentangan dengan kedagingan kita. Salah satunya apa? Firman Tuhan pada ayatnya yang ke-12 tadi, apapun yang kita mau orang perbuat kepada kita, ternyata kita harus perbuat itu terlebih dahulu kepada mereka.
Artinya tanpa kita sadari, ketika kita mau kehidupan kita dihormati, maka kita harus terlebih dahulu menghormati. Ketika kita mau kita dikasihi, maka kita harus mengasihi. Ya. Terlebih khusus, ini merupakan hal yang sangat sulit bagi orang-orang yang mungkin ketika dia mengalami hal-hal tidak enak dalam kehidupannya, difitnah, dicaci maki, terus dia harus mengasihi terlebih dahulu. Itu tentunya merupakan hal yang sulit bagi beberapa orang. Namun firman Tuhan berkata demikian, apapun yang kita mau orang perbuat kepada kita, kita harus perbuat terlebih dahulu. Walaupun orang yang membuat kita terluka belum tentu mampu untuk melakukan hal yang seperti kita, tapi itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk apapun juga yang kita mau supaya orang perbuat kepada kita perbuat juga kepada orang-orang yang ada di luar sana. Kalau kita mau kita dilayani, maka kita harus melayani. Kalau kita mau hidup kita dikasihi banyak orang, ya kita harus mengasihi saudara yang diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya ketika kita mau berada di jalan yang sempit itu, artinya kita mau menurunkan ego kita. Sebelum kita mau kita dihargai, kita dihormati, kita dikasihi, kita diberkati, maka hal itulah yang harus kita lakukan kepada orang. Kita merendahkan diri untuk belajar menghormati, kita merendahkan diri untuk belajar mengasihi, kita merendahkan diri untuk memberkati orang-orang terlebih dahulu. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami di saat pagi hari ini Tuhan. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami siap melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.